Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun dan di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan validasi rekening. Nah, jadi ini sudah ada yang namanya info terbaru di Info Ketika ya, dan banyak sekali juga yang masih bertanya kenapa nomor rekening saya tidak muncul Pak Mun di Info Ketika, kenapa dan kenapa ya. Nah, ini cukup banyak yang mungkin masih penasaran terkait dengan validasi rekening di Info GTK, dan mungkin menjadi salah satu keresahan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini antara keperluannya Bapak Ibu ya dengan kepentingan dan hal-hal yang terjadi di balik layar itu ya, baik itu dari operator sekolahnya, dari datanya Bapak Ibu, kemudian di SIMTUN-nya, di dinasnya, kemudian ke pusatnya, dan itu memerlukan beberapa apa namanya kerjasama yang baik ya, dan mohon Bapak Ibu mendoakan supaya hal ini segera terrealisasi sesuai dengan apa yang sama-sama kita inginkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk di video ini saya akan membahas kenapa info dan dari mana rekening itu diperoleh oleh admin pusatnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin Bapak Ibu ya, di sini saya ada beberapa yang sudah saya buat slide ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau saya telat-telat update di YouTube ini, karena saya juga banyak pekerjaan ya di luar sana yang mungkin hanya diketahui oleh rekan-rekan saya yang ada di kabupaten saya sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan kenapa rekening ini belum muncul di Info GTK. Nah, kenapa? Ya. Nah, jadi kalau memang ada yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Yang pertama, ya, mohon Bapak Ibu memahami bahwa itu nomor rekening belum muncul, ya, ini kata si admin Info GTK. Nomor rekeningnya belum muncul, mohon untuk memahami bahwa nomor rekening itu butuh proses panjang untuk sampai di Info GTK. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini adalah menjadi hal yang pertama yang dilakukan oleh pihak Dirjen GTK, yaitu penyaluran tunjangan profesi guru melalui rekening langsung ke dalam rekeningnya Bapak Ibu ya. Dan ini ya dilakukan oleh pihak Info GTK ataupun pihak Dirjen GTK dalam hal ini ya, timnya Dirjen GTK. Itu mereka awal-awalnya tidak memiliki yang namanya rekeningnya Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi mereka tidak mempunyai rekeningnya Bapak Ibu ya. Nah, transfer langsung ke rekening GTK dan validasi rekening ini pertama kali dilakukan dan justru butuh proses Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering berhubungan dengan data, sering berhubungan dengan yang namanya apa namanya online dan database, mungkin Bapak Ibu akan memahami hal ini ya. Nah, saya juga memahami bagaimana proses ini apa namanya terkendala dan sebagainya, karena saya juga sudah lama juga di bagian data ini ya. Masukan dan hal baru dalam database validasi rekening pada sistem SIMTUN. Nah, jadi ada beberapa masukan-masukan data yang dilakukan oleh pihak Info GTK, dalam hal ini admin Info GTK, itu banyak sekali Bapak Ibu yang hal-hal yang baru yang dilakukan ya. Nah, sekilas terkait dengan tahapan validasi rekening. Yang pertama, ya sudah saya katakan dari awal tadi bahwa pusat itu ataupun pihak Dirjen GTK itu tidak memiliki yang namanya rekeningnya Bapak Ibu, ya, tidak memiliki yang namanya rekeningnya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, mereka tidak pernah memiliki yang namanya rekeningnya Bapak Ibu. Ya, rekening gaji, rekening tunjangan itu mereka tidak mempunyai. Nah, dari mana pengumpulannya Pak Mun? Ya, pengumpulannya itu dari dinas, ya. Kemudian BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang biasa membayar gaji dan tunjangannya Bapak Ibu, ya. Dan kemudian dari Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri, yang mengenangani soal terkait dengan apa namanya kepegawaian lah bahasanya ya, ataupun ASN. Nah, kemudian
dari data tadi, dari data poin pertama, ya, dari pengumpulan dari Dinas, BPKAD, kemudian Kemdagri, dan dari data yang lain, ya, kemudian di sana diintegrasikan, ya, dijodohkan, kemudian dipasangkan, kemudian dicocokkan, ya. Nah, ketika dicocokkan ternyata ada beberapa data yang memang harus dihapus ataupun di cleansing datanya. Kemudian dirapikan ada tanda kurung, koma, ya, dari data-data yang dikumpulkan tadi, ya. Mereka rapikan dari karakter-karakter yang mengganggu yang tidak sesuai dengan kaedah yang ada di bank. Ya, misal ada pula juga yang kejadian ada rekening ganda dan sebagainya. Ya, ini saya bayangan aja Bapak Ibu. Ya, saya kasih bayangan aja pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian mengirim. Nah, dari data yang sudah difilter tadi oleh pihak GTK, ya, dalam hal ini Simtun lah bahasanya. Kemudian mereka mengirim kembali data yang mereka filter tadi, yang mereka rapikan tadi ke pihak banknya. Untuk apa Pak Mun? Untuk mereka lakukan yang namanya verifikasi dulu. Betul nih enggak? Namanya Pak Mun, nomor rekeningnya ini. Betul enggak atas nama dia, pemiliknya dia? Cocok enggak dengan data di info GTK ataupun Simtun ataupun NRG-nya? Cocok enggak? Kalau cocok berarti langsung ditampilkan di info GTK-nya. Ya. Nah, kemudian, setelah dikirimkan ke bank, untuk dicek kebenaran dari data rekening tadi, ada nanti data yang memang bukan milik dia. Ada data yang memang nanti data banknya adalah data bank dorman. Ya, artinya dia rekeningnya tidak aktif, punya 2 rekening, dan sebagainya. Banyak temuan seperti itu. Kemudian, nantinya setelah dari bank tadi, ya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam database-nya, tunjangan ataupun simtunnya. Dicocokkan lagi datanya nih, kan main data juga tuh, ya. Jadi lebih dari jutaan, bayangkan Bapak Ibu, ya, hampir 1 jutaan itu mereka lakukan validasi. Dan banknya ini bukan bank 1, 2, 3, banyak bank Bapak Ibu kita, ya, berapa daerah di Indonesia ini Bapak Ibu, ya, dan berapa bank, dan tidak semua bank itu sama. Ayo kumpulkan tanggal 12. Semuanya tuh kumpulkan tanggal 12. Pastikan ada yang lewat batas. Kemudian ada terjadi hal-hal memang di bank itu yang apa kita nggak tahu dari sistem banknya, ya. Nah, itu juga menjadi tambahan waktu ataupun kendala juga si info GTK. Kan mungkin mereka kan nggak mungkin, cepat-cepat bank kan nggak mungkin memaksakan bank seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, mereka juga punya sistem, ya. Jadi bank juga punya sistem sendiri, ya, pihak Dirjen GTK juga punya data sendiri, ya. Mereka harus cocokkan semua itu, ya. Kemudian semua proses tadi membutuhkan waktu dan ada step-step yang bukan di bawah kendali mereka, Bapak Ibu. Jadi mohon kesabarannya, berikan kesempatan untuk adminnya untuk bekerja, ya. Jangan di komen yang aneh-aneh Bapak Ibu, kita doakan, ya. Jadi tunjangannya Bapak Ibu ini cair karena ada kerjasama yang baik antara Bapak Ibu melalui Dapodik dan operator sekolah. Kemudian datanya Bapak Ibu, kemudian di dinas juga, kemudian di pusatnya juga. Jadi sama-sama kita bekerja Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian khusus untuk wilayah yang menggunakan Bank Nagari Sumatera Barat dan beberapa bank lainnya, karena ada perubahan nama bank. Nah, ini kan ada perubahan nama bank. Dari yang saya ceritakan tadi, ada beberapa hambatan-hambatan yang ada di bank. Ya, itu ada perubahan nama bank pada referensinya yang kalau berubah nomenklatur otomatis Bapak Ibu itu rekeningnya perlu aktivasi kembali, ya. Nah, membuat data Anda kembali menjadi kode 13. Nah, mungkin kemarin ada yang sudah kode 16 itu kembali menjadi kode 13 Bapak Ibu, ya. Nah, harap tenang, tidak usah panik. Ini hanya sementara. Nanti akan kembali ke kode 6 atau 16 atau 7, ya. Nah, nanti kita bahas apa bedanya kode 13 dan 16. Nah, kemudian saat saya upload video ini info GTK sudah memasuki tahap keempat, Bapak Ibu, artinya penarikan data keempat. Jadi mohon diperhatikan, kesalahan yang dilakukan dalam pengentrian, termasuk jam mengajar, tugas tambahan, itu segera diperbaiki Bapak Ibu. Ya, ini sudah tarikan pertama di Februari.
kemudian tarikan kedua di Maret di tanggal 3, kemudian tarikan ketiga di apa namanya di tanggal 9, kemudian tarikan keempat ini di tanggal 21, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya terkait dengan data penarikan ini, nanti saya bahas, kita bahas ini dulu ya. Jadi SK tugas tambahan itu tolong diperbarui Bapak Ibu ya. Misalkan kayak tugas Kepsek ya, itu di mana kita perbarui Pak Mun di tugas tambahannya melalui admin dinas pendidikan. Itu coba lihat data TMT-nya ya, karena sesuai dengan Permendikbud kalau Kepsek itu 4 tahun Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu apa namanya perhatikan lagi di Dapodik terkait dengan TMT dan TST-nya di tugas tambahan. Kemudian jumlah guru nih, ya jumlah guru yang TTU ataupun tugas tambahan liniernya sesuai dengan jenisnya. Kemudian pastikan lagi NIK-nya sesuai dengan data Dukcapil. Pastikan NUPTK juga valid. Bapak Ibu sudah memiliki NUPTK. Kalau dulunya pernah memiliki NUPTK, lakukan klaim NUPTK. Sering juga saya bahas di video kali ini, di channel ini. Kemudian yang kelima, jika ASN, istilah NIP dengan benar dan lakukan update data di BKN. Ya, nah jadi kalau dia itu adalah ASN, ya, karena kita kan ada penarikan data terkait dengan gajinya, pangkatnya, ya, golongannya dan semuanya. Itu berdasarkan BKN. Siapa yang menegaskan ini orang dia apa namanya ASN atau bukan? Ya data BKN-nya. Ini dia gaji pokoknya sekian. Dari mana? Ya dari BKN-nya. Maka perlu setiap Bapak Ibu membuka info ketika itu klik jangan selalu juga ya ketika penarikan awal-awalnya misalkan seperti kemarin di Januari ya. Lakukan yang namanya penarikan data BKN. Kemudian ini terbalik nomornya. Guru ASN Piloting 2024 ini sudah masuk data rekening Bapak Ibu per saya update video ini ya. Ini silahkan nanti Bapak Ibu lakukan verifikasi rekeningnya. Kemudian akan ada yang namanya pembaruan pet Dapodik dalam waktu dekat terkait dengan tugas tambahan, misalkan wakil kepala sekolah, kemudian yang lainnya ya, lab dan sebagainya, perpus ya. Kemudian ini ada beberapa kategori penerima SKTP ya. Yang pertama adalah ASN baru, itu P3K 2024 yang baru lulus. Itu menunggu rekening gaji. Nah, ini yang kemarin ya. Tapi per saya update video ini hari ini itu sudah masuk rekeningnya ataupun data rekeningnya, silakan lakukan validasi rekening ya. Nah, kemudian ASN lama nih. Nah, itu perlu verifikasi rekening ya. Karena mereka memang sudah memiliki rekening tapi perlu validasi tadi ya, termasuk ke banknya. Nah, kemudian yang non ASN itu di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa non ASN itu tidak perlu yang namanya verifikasi rekening ya. Tapi mereka melakukan yang namanya apa namanya nanti mereka rekeningnya itu akan muncul di info GTK ya, dan apa namanya melakukan konfirmasi keaktifan itu melalui admin Simtunnya ya. Nah, kemudian contoh data yang sudah valid Bapak Ibu. Nah, ini sudah valid ya. Nah, ini kalau sudah 16 berarti dia sudah melakukan yang namanya konfirmasi rekening. Tapi kalau dia tidak melakukan yang namanya konfirmasi rekening, dia masih 13 di bagian ini ya, di bagian info ketikanya ya. Itu perbedaan 16 dan 13 ya. Nah, kemudian kalau yang oranye seperti ini contoh menunggu hasil verifikasi banknya. Ya, ini contoh menunggu hasil verifikasi bank. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah melakukan konfirmasi ini akan berubah Bapak Ibu. Jadi di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan, tunggu dulu minimal 1 kali 24 jam dan coba kembali lihat ya. Itu sudah berubah besoknya. Nah, kemudian pada data per 15 Maret kemarin ya, itu data apa namanya verifikasi bank itu sudah terjadi Bapak Ibu. Itu ada yang salah nama ya, ada 800.000 yang memang rekeningnya aktif, kemudian ada 500 yang dorman tutup ya.
kemudian rekeningnya tidak ditemukan, ada yang 11.000, kemudian nama banknya tidak sesuai, ya, antara data rekening dengan nama banknya. Kemudian ada yang dilakukan blokir, ya. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini kalau validasi SKTP itu banyak terjadi Bapak Ibu, ya. Nah, kita bahas dulu ke info GTK-nya. Saya buka info GTK dulu ya, sebelum saya bahas ke selanjutnya. Jadi biar Bapak Ibu mengerti, misalkan ini ya saya buka salah satu sekolah. Sekolah ini sinkronnya coba saya lihat ya. Ini Bapak Ibu hanya admin dinas ya yang bisa. Ya, kebetulan saya bisa buka. Di sini coba kita lihat sekolah ini melakukan sinkron itu terakhir di tanggal hari ini, tanggal 22 bulan 3 ya. Nah, kemarin itu kan sudah ditarik data di tanggal eh di atas tanggal 9 ya kemarin. Nah, ini dia sinkronnya di tanggal 10-nya. Sementara ditarik kemarin di tanggal 9. Oke, kita buka dulu ya data rombelnya, kita lihat. Nah, ini di kami di admin dinas itu waktu dia sinkron semua perubahan rombelnya itu terjadi ataupun kami bisa melihat di bagian pembaruan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada yang memang tanggal 29 bulan 1. Ini otomatis kalau kita periksa ini harusnya sudah valid ya Bapak Ibu. Nah, ini coba kita contoh sampel aja. Kita buka info GTK-nya. Nah, ini sudah terbit SKTP malahan. Nah, ini sudah valid ya. Karena tanggal dia lakukan pembaruan itu di tanggal 29 otomatis. Kalau di tanggal 29 ini ya biasanya dia sudah valid ya. Nah, di sini ada yang terakhir nih di tanggal 10. Kemarin kan ditarik datanya di Info GTK tanggal 9 ya. Nah, di sini tanggal 10 artinya telat 1 hari dia. Seandainya dia lakukan yang namanya sinkron ataupun perbaikan data itu masuk mungkin ya kalau di bawah tanggal 10. Nah, kita lihat nih di bagian nama si PTK ini apa di nama guru ini. Kita buka info PTK. Ini udah pasti nggak valid. Nah, ini dia ya. Nggak valid karena apa? Jamnya itu belum masuk Bapak Ibu karena baru dilakukan pembaruan. Nah, untuk memahami itu, Bapak Ibu lihat sini nih. Ini kan tanggal 9 nih. Sementara ini di sebelah di samping ini adalah tanggal dia sinkron. Kita lihat tanggal dia sinkron di sekolah tadi, ya. Nah, ini riwayat sinkronnya kita lihat. Nah, di tanggal 2. Nah, dari yang diambil oleh info GTK itu adalah tanggal dia sinkron di tanggal 2, ya, ataupun di minggu pertama di bulan 3, ya. Biasanya info GTK itu menarik di minggu pertama ataupun minggu kedua ataupun di minggu ketiga dan keempat ya kalau yang step keduanya biasanya seperti itu ya kebiasaannya ya. Tapi ini karena berhubung kita pertama kali seperti ini alhamdulillah dalam 1 bulan itu hampir 3 kali penarikan ya. Nah, jadi di sini adalah tanggal sinkron Dapodik dan di sini adalah tanggal penarikan data dari Dapodik ke dalam info GTK ini, ya. Nah, jadi bayangkan tanggal 2 dari tarikan Dapodik tanggal 2 itu ditampilkan data kita ataupun validasinya di tanggal 9 Bapak Ibu. Jadi 1 minggu setelah sinkron. Jadi jangan nanti Bapak Ibu menganggap bahwa ketika kita sinkron itu langsung masuk, enggak seperti itu ya. Nah, ini sesuai Bapak Ibu tanggalnya ya. Ini tanggal sinkronnya tanggal 2. Kemudian ini tanggal 2 ditarik data, diambil datanya oleh pihak Info GTK. Kemudian di tanggal 9 dilakukan validasi. Nah, sementara si guru tadi ataupun si sekolah tadi itu melakukan pembaruan di bagian rombelnya ya, di bagian rombelnya guru ini. Nah, di bagian rombelnya ya, di bagian ini tanggal 10. Sementara Info GTK tarik data di tanggal 9. Maka guru ini dia belum masuk datanya. Tapi apa yang masuk? Jam mengajarnya sudah masuk Bapak Ibu. Jamnya ataupun ini sudah masuk 24 jam ya. Ini sudah masuk 24 jam tapi tidak berada pada data linier. Artinya
ini belum diproses, tapi sudah masuk datanya. Datanya sudah masuk ke Info GTK, tetapi Info GTK kan perlu enggak real time dia, enggak langsung. Jadi perlu validasi lagi ya, karena dia kayak naik tangga Bapak Ibu validasinya bertahap ya Info GTK ini. Nah, jadi ini 24 jam belum berada pada jam linier. Baru jam pengakuan jamnya dari Dapodik. Belum pengakuan dari sistem Simtunnya ya ataupun sistem Info GTK-nya. Sehingga ini belum berada pada posisi 24 jam di jam linier. Ya. Nah, jadi ini kenapa datanya di sini dia belum valid itu ya. Nah, jadi banyak kemungkinan. Makanya di slide saya ini banyak kemungkinan kalau 02. Kemudian nanti ada di jam linier, Pak Mun. Nah, nanti ada yang memang bagian keaktifannya ya. Nanti berpengaruh ke bagian keaktifannya. Nah, ini keaktifannya aman. Di mana kita lihat keaktifannya Pak Mun? Di Dapodiknya, di menu penugasan, di bagian checklist bulanannya. Ya, itu ada di akun PTK masing-masing ataupun login PTK masing-masing. Kemudian kalau Bapak Ibu banyak pertanyaan lain, Bapak Ibu bisa lihat faktnya di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di Info GTK. Ya. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, kemudian kode validasi Info GTK, ya ini perbedaan tadi 13 dan 16. Itu kalau 13 itu sudah valid Info GTK-nya, tapi belum validasi rekening. Ya, belum pengajuan oleh admin Sintunnya kalau yang non ASN. Kemudian nantinya setelah Bapak Ibu melakukan validasi rekening, tunggu minimal 1 kali 24 jam, maka dia akan berubah sudah valid ya, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan ya. Jadi diusulkan lagi oleh admin simbarnya atau sintunnya di Dinas Pendidikan ya. Nah, kemudian SKTP terbit. Nah, jadi kalau sudah 08, ini SKTP-nya sudah terbit dan Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya pencairan ke rekening. Nah, nanti kalau sudah cair, dia posisinya di bagian ini Bapak Ibu. Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu tersalur, bisa bisa tapi ketika saya update video ini ada yang sudah menerima Bapak Ibu TPG-nya, ya, ada yang sudah menerima tunjangan profesi gurunya. Nah, jadi kalau sudah biasanya kalau di bagian ini bisa terjadi bisa di bagian apa namanya penerbitan ini bisa terjadi apa namanya pengiriman data ataupun pengiriman dana ke rekeningnya Bapak Ibu bisa belum ya. Tapi kalau sudah terchecklist di sini itu sudah jelas ya di bagian realisasi TPG. Nah, ini ada pesan singkat di hari ini dari adminnya ya Bapak Ibu ke tanggal 22 bulan 3 2025 itu ada pesan untuk kita semua dan Bapak Ibu juga ya khususnya yang menerima TPG tahun 2025 ini ya guru sertifikasi. Baik Sobat Min Ini semua, kita dengar. Saya ingin menjelaskan kepada kalian kenapa harus ada verifikasi rekening. Ini alasannya. Banyak tudingan yang mengatakan bahwa verifikasi rekening hanyalah akal-akalan pusat untuk memperlambat. Nah, ini saya berikan data aktual langsung dari database, ya. Bukan dari Excel. Ini langsung dari database ini ya. Ini yang ambil dari database, nah, Bapak Ibu. Rekening yang kami terima itu adalah rekening yang berasal dari daerah teman-teman ya. Dari dinas dan dari PPKAD yang digunakan untuk pembayaran tunjangan dan pembayaran gaji kalian ya. Nah, dari data yang masuk itu, kita bisa lihat nih, nggak semuanya itu aktif teman-teman ya. Bahkan ada yang dorman tutup sampai 478. Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang salah nama itu 433. Yang rekeningnya nggak ditemukan, mungkin karena ada kesalahan typo ya di Excelnya itu. Ada 7.625. Bahkan ada yang diblokir 7. Bayangkan, kalau ini kita langsung transfer tanpa verifikasi, apa yang terjadi? Maka ada sekitar 10 ribuan ya. 10 ribuan rekening yang akhir itu akan mental uang itu kembali lagi atau bahkan jatuh ke tangan orang lain karena beda nama teman-teman ya. Jadi gak bisa tuh kita langsung transfer, harus kita verifikasi dulu karena
rekening ini bukan dari pusat. Rekening ini dari daerah yang biasa digunakan untuk pembayaran tunjangan dan gaji gitu ya. Nah, sekarang yang bayar pusat. Nah, kita harus melakukan verifikasi baik sobat admin semua, gaji gitu ya. Daerah yang biasa digunakan untuk pembayaran tunjangan dan gaji gitu ya. Nah, sekarang yang bayar pusat. Nah, kita harus melakukan verifikasi supaya tidak ada kesalahan pembayaran. Karena kalau ada kesalahan itu akan lebih ribet lagi teman-teman ya. Ini dia Oke Bapak ya, Ibu. semoga semua Ya. kalian ngerti ya teman-teman ya. Oke, salam validasi. Nah, jadi kita sudah mendengar ya, itu pesan adminnya ya. Jadi cukup ribet ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup ribet terkait dengan verifikasi banknya, karena pihak bank itu bukan pihak kementerian ya. Baik. Karena pihak bank juga punya teknisnya sendiri ya. Kemudian memakan waktu juga di situ. Nah, kemudian ini kelucuan saat ini Bapak Ibu ya. Ada kemarin itu saya lihat ada sebuah channel yang membuat data ini ya, klik di bagian ini. Jadi bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan ini yang di bagian ini ya kemarin ya. Nah, ini ketika kita melakukan klik refresh ini, itu muncul nih. Bentar ya. Nah, ini muncul ya, muncul tadi. Nah, bentar belum dapat. Nah, ini muncul nih ya. Muncul notifikasi ini. Sedang kirim tarik data dari server, tunggu beberapa saat. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh ditekan ini ya, hanya untuk kadang-kadang nantinya pusat itu sudah menayangkan ataupun memasukkan data rekeningnya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu mungkin sudah buka seperti ini, mungkin mendiamkan ataupun tidak buka-buka yang lain ya dan sebagainya, sehingga belum muncul. Nah, pas nanti Bapak Ibu klik di sini itu muncul karena memang si pusatnya barusan masukkan gitu. Ya kan? Nanti kan ada tanggal update data rekening di bagian di bawahnya itu ya. Tanggal berapa dimasukkan data rekeningnya Bapak Ibu oleh pusat ya. Nah, kemudian kembali lagi ke bagian ini. Jadi bukan syarat untuk supaya muncul rekening untuk klik itu, bukan ya, tapi untuk menarik data saja ya. Kalau yang paham database itu maksud saya pasti ini ngerti ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu suara hati admin Info GTK ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat admin yang luar biasa, kami sangat memaklumi ya kegalauan yang kalian rasakan dengan proses yang sekarang berjalan. Hanya satu kalimat yang dapat saya sampaikan, mohon kesabarannya semuanya dan biarkan kami bekerja semaksimal mungkin. Ya, bahkan kami sudah tidak punya waktu lagi untuk keluarga Bapak Ibu. Ya, beberapa minggu ini kami dikejar-kejar secepat mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin ini yang harus kalian tahu. Yang pertama, tidak ada niat pemerintah sedikit pun untuk memperlambat proses pencairan tunjangan. Malah alasan mengapa pembayaran ditarik ke pusat adalah agar dana tunjangan nggak ada istilah lagi mampir di kas daerah, kemudian nanti ada apa gitu ya, kemudian isu-isu aneh di daerah, tapi ini langsung ke dari kas negara ke rekening Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang kedua, tidak mudah mengumpulkan data rekening 1,5 juta guru Bapak Ibu dari 500 kabupaten. Karena kabupaten ini juga tidak semuanya itu tepat waktu juga ketika dibilang sama adminnya hari ini, enggak semua juga hari ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita seluruh Indonesia itu beda-beda cara kerjanya, beda-beda juga waktunya. Jadi beda-beda juga waktu yang kita rasakan. Jadi beda-beda juga waktu. Kadang-kadang nanti di kabupaten ini sudah selesai, di kabupaten itu belum selesai dan sebagainya. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke terjadi seperti itu dengan segala permasalahan teknisnya yang berbeda-beda. Ya, kemudian yang ketiga, tidak semua mengolah data tersebut yang berasal dari lebih 500 kabupaten kota. Bagi Anda pernah mengolah data, pasti tahu betapa sulitnya. Saya tahu Bapak Ibu, ya, karena saya adalah kita bilang adalah perwakilan dari mereka, dari pusat
ya, yang melakukan cleansing data dalam format Excel. Bayangkan jutaan data Excel itu Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetik di Word, di Excel, mungkin 5 baris aja mungkin capeknya ataupun seharian Bapak Ibu buat. Tapi bagaimana dengan jutaan data tadi? Ya. Nah, saya pernah merasakan karena saya juga punya naungan di sekolah di bawah saya itu 1.300 Bapak Ibu. Ya, bayangkan. Kemudian banyak karakter yang hilang pada saat kita copy paste, ya. Ketika copy paste ada yang tinggal dan sebagainya. Kolom yang bergeser, karakter asing yang membuat sistem error, dan banyak lagi masalah yang teknis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nanti saya tunjukkan seperti apa kami dapat lakukan ini, ya. Nah, ini nggak bisa kita tunjukkan di YouTube karena di YouTube tuh dihapus kalau kita menunjukkan data. Itu kenapa beberapa video yang kami tayangkan itu kami blur, ya. Kemudian tidak mudah berkoordinasi dengan lebih dari 100 bank. Bayangkan Bapak Ibu koordinasi 100 bank Bapak Ibu, ya. Di mana setiap bank mempunyai aturan sendiri, format sendiri. Jadi di antara bank-bank tadi Bapak Ibu, di antara kabupaten-kabupaten tadi, banknya juga memiliki aturan-aturan sendiri. Bank ini harus ada tanda tangan ini, bank ini nggak perlu, bank ini harus ada ini, harus ada itu. Itu banyak sekali Bapak Ibu, ya. Nah, setiap bank mempunyai aturan sendiri, format sendiri, ya, prioritas pekerjaan yang berbeda-beda. Kita tidak dapat memaksa mereka bekerja cepat karena mereka bukan bawahan kita. Jadi bukan langsung di bawah kami. Jadi awal juga saya sudah sampaikan itu. Kita hanya dapat berkoordinasi dan tidak lebih dari itu. Ya, kita menunggu bank, kapan bank kasih datanya ke kita, itu langsung diproses Bapak Ibu, ya. Kemudian walaupun dengan segala kesulitan yang kami alami, kami menjamin tidak ada hak Anda yang hilang. Kalau Bapak Ibu berhak 5 juta, Bapak Ibu tetap mendapatkan hak 5 juta, ya. Kalau memang Bapak Ibu validasi di info GTK-nya itu memang sesuai dengan data yang dikirimkan dari Dapodik, ya. Kecuali memang Anda tidak berhak, itu sudah pasti, ya. Mungkin tadi siswanya tidak cukup, kemudian jamnya tidak cukup dan sebagainya, dia tidak valid, ya. Ini hanya masalah teknis saja. Karena ini pekerjaan besar, resiko juga besar Bapak Ibu. Ada yang salah transfer. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dari jutaan tadi ada yang salah transfer. Masuknya harusnya 6 juta, masuknya 10 juta. Ataupun kekurangan ataupun kelebihan dan sebagainya. Kemudian ada yang gagal bayar, tidak masuk dan sebagainya. Itu bayangkan Bapak Ibu, ya. Kemudian kami juga ingin cepat selesai, bisa lebaran dengan keluarga tanpa dikejar-kejar tanggung jawab yang sangat besar ini, hanya karena komitmen sebagai aparatur yang membuat kami harus bertahan sampai semua ini selesai. Ya, jadi Bapak Ibu, admin Info GTK, semua tim yang ada di Dirjen GTK sedang bekerja, bank juga bekerja, kita semua juga bekerja, dinas juga bekerja, admin Sinton Simbar, semua kita bekerja, operator bekerja, operator Dapodik, Bapak Ibu juga bekerja, kita semua bekerja, jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu. Kemudian kami tidak meminta Bapak Ibu untuk membantu kami, cukup berikan kesempatan kami untuk bekerja secara maksimal, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat berita yang aneh-aneh di TikTok dan di Facebook. Saya lihat itu cukup banyak, ya, bahkan ada yang ngetak saya dan sebagainya, itu juga ada Bapak Ibu, ya. Kami di sini membantu juga pihak kementerian Bapak Ibu dalam hal ini. Saya juga sudah banyak membantu kementerian melalui channel ini, ya, melalui YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi operator itu tentu pasti sudah mengenal channelnya Pak Mun, ya. Karena juga menjadi bagian dari kiblatnya operator Dapodik, ya, se-Indonesia. Nah, kemudian ada yang tuduhan itu tidak mendasar, tidak ada referensinya dan sebagainya, hoax dan lain-lain. Jadi jika Bapak Ibu ingin melihat apa yang ingin kami kerjakan, silahkan datang ke tempat mereka bekerja. Lihatlah bagaimana mereka bekerja, ya. Dan kemudian yang ke-8, semoga kalian paham, semoga Bapak Ibu paham, sabar dan tetap mendoakan dan tetap mendukung kami. Semua akan indah pada waktunya. Doakan kita melalui ini dengan baik, insya Allah ke depan akan pelajaran yang dapat kita ambil. Artinya ini baru pertama kali Bapak Ibu, ya, hal-hal baru loh. Bapak Ibu bayangkan hal baru, ya,
harus dikerjakan dalam 1 bulan, semuanya ini harus tuntas sebelum Lebaran. Itu targetnya mereka, ya, itu targetnya mereka. Mereka semampu saat ini mungkin bisa jadi admin Simtun ini tidak berlebaran bersama keluarganya Lebaran ini. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di posisi mereka. Ya, jadi kita doakan sama-sama data kita semoga tidak bermasalah. Dari banknya juga cepat, dari adminnya juga cepat, ya. Tetap semangat, yakinlah bahwa rezeki kita hanya datang di saat yang tepat, ya. Terima kasih atas pengertian Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Anda adalah guru yang hebat dan Anda adalah guru yang memang berhak untuk menerima tunjangan profesi ini, ya. Nah, jadi itu suara hati dari admin Simtun ataupun admin info GTK-nya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu, saya hanya meneruskan saja apa yang sudah mereka sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahannya Bapak Ibu. Saya juga sudah sampaikan tadi kenapa rekening itu belum muncul di info GTK dengan segala kendala dan hal-hal yang memang mereka hadapi di sana, Bapak Ibu. Ya, saya paham ya apa yang mereka rasakan, ya. Sehingga begitu mereka update hari ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena saya juga merasa terpanggil, ya, karena YouTube Pamun juga menjadi apa namanya, kiblatnya Bapak Ibu mulai dari operator sekolah, kepala sekolah, guru dan sebagainya, ya, untuk mengkonsumsi informasi yang valid dari pihak Dirjen GTK, ya. Jadi Bapak Ibu cukup harap bijak dalam mengkonsumsi informasi yang ada, apalagi di TikTok. Kami kemarin sudah dihadapkan dengan isu nggak bisa masukkan guru ke Dapodik 2025, itu semua tergantung dari kebijakan daerahnya juga Bapak Ibu, ya, dari kebijakan daerahnya semua, karena masing-masing daerah punya PR sendiri menyelesaikan perkara honorer yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kalau mereka tambah ya berarti mereka tidak mendengar surat dari Kemenpan RB, ya, karena Kemenpan RB juga sudah mengatakan bahwa tidak boleh lagi menerima yang namanya honorer, ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sedikit terkait dengan pencerahan rekening yang belum muncul di Pugitika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu suka dengan video ini silahkan like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya yang sering bertanya terkait dengan belum munculnya rekening di Infobetika. Jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf karena saya telat mengupdate video karena saya sendiri juga mempunyai tanggung jawab di balik layar dari pekerjaan saya sendiri. Ya, terima kasih.